Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di podcast bersama Reformasi Energi Riau. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dan channel Reformasi Energi Riau dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini saya kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Seperti biasa di sebelah kanan saya ini ada Direktur Eksekutif Reformasi Energi Riau. Assalamualaikum Bang Nazir D. Waalaikumsalam. Dan sebelah kiri saya ini beliau tokoh masyarakat yang sangat terkenal dan kebijakan-kebijakannya ataupun suara-suaranya cukup menggetarkan Riau. Siapa dia? Beliau adalah Ongah Asri Austar. Assalamualaikum Ongah. Waalaikumsalam. Sehat Ongah? Bang Eka. Sehat Bang Eka. Luar biasa. Kita dapat kali podcast sama beliau ini. Baik, kali ini kita akan membahas tentang mampukah Riau Petroleum kelola dana PI atau participating interest di migas khususnya. Nah, untuk pertanyaan ini saya akan tanya dulu nih kepada Direktur Eksekutif RER. Bang, bagaimana pendapat Abang soal kinerja Riau Petroleum saat ini? Dari pengamatan saya cukup bagus karena pemerintah sudah menetapkan Riau Petroleum sebagai penerima PI. Ini dengan adanya penerima PI, mudah-mudahan Riau Petroleum ke depan bisa mendistribusikan pembagian PI itu kepada daerah yang mengandung reservoir. Sesuai kalau Riau yang kita baru hangat adalah Rokan Blok. Rokan Blok itu ada 7 daerah kabupaten kota, 5 daerah penghasil, 2 daerah supply. Mudah-mudahan dengan berhasilnya PI dari Rokan Blok, mudah-mudahan dananya dikontribusikan kepada daerah kabupaten kota. Itu harapan kita. Itu harapannya. Baik, Ongah. Mungkin Ongah sudah tahu tentang participating interest ini. Kita ingat ya, saya ingatkan kembali ke belakang. Mengapa kita mendapat PI ini berdasarkan undang-undang loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2001. Ya. Undang-undang loh. Undang-undang. Lahir lagi ke pres. Peraturan pemerintah kan, Ya. Perpres nomor 70 tahun 2010. Lahir lagi ke PMK, Peraturan Menteri Keuangan atau Menteri Sumber Daya Alam dan Mineral. Ya, ada semua ya. Nomor 37 tahun 2016. Kemudian Kita tidak sanggup untuk perjuangan ini saja. Jaya gigit Riau ini tidak ada ke pusat. Akui aja lah. Kita harus berani mengakui. Kalau tidak mampu, bilang tidak mampu. Kalau mampu ya mana gitu loh. Ini persoalan juga yang paling mendasar Pak Abang Da Nasir, ketua saya nih, Abang Daya. Ini menjadi Riau dipandang orang sebelah mata gitu loh. Riau menghasilkan segala-galanya. Riau menghasilkan sumber daya alam yang saya katakan tadi. 100 tahun Riau ini membangun Indonesia. Ya. Betul kata Pak Esri tadi. Jadi artinya pemerintah jangan bekerja sendiri. Kekuatan masyarakat, ya. Kekuatan masyarakatnya harus diberdayakan. Ya. Jangan pemerintah aja. Kalau di luar di daerah-daerah lain, ini kekuatan masyarakatnya dipergunakan. Di Riau ini kita itu tidak punya kesempatan. Orang-orang pintar di luar pemerintah tuh dia baikkan aja semuanya kan. Coba bersama-sama kayak LAM gabung di sini, perjuangan rame-rame. Yakin berhasil. Ini saya agak terkejut nih ketemu angka 86T tadi agak kaget juga karena saya baca dalam berita cuman 1,85T aja. Memang undang-undangnya dari 2004 sudah ada, cuma keterlambatan pemerintah daerah kita yang mungkin lalai lah atau bagaimana saya nggak tahu. Contohnya Blok Kampar saja yang hanya melibatkan 2 kabupaten lawan dengan Rengat sampai hari ini belum dapat. Itu udah habis dari 2015. Bayangin aja. 2015 kalau kita kumpulkan sampai sekarang udah berapa tahun kan? Nah, jadi kita harap kepada pemerintah Riau bersama anggota-anggota DPR nanti yang terpilih di Jakarta, berjuanglah. Jangan seperti penghambat. Ada 13 anggota DPR besok kan, 7 dari Riau 1, 6 dari Riau 2. Bersama-sama pemerintah Riau berjuang untuk DBH itu. Ada 12. Apakah migas ataukah sawit? Silakan. Iya, menarik tuh memang. Karena kalau sendiri-sendiri berjuang nggak bisa di Riau, harus rame-rame. Apalagi ini. Saran juga sebagai tokoh masyarakat Riau ataupun warga yang pernah mengetahui tentang PIA ini, bagaimana harusnya pemerintah bisa menyikapi hal ini?
Nah, apabila itu undang-undang sudah diturunkan dengan peraturan pemerintah, diturunkan dengan peraturan menteri, ya, itu kalau pajak udah ditangkap orang kita tuh. Masalah pajak. Kalau masalah pajak, udah kena kita tuh nah. Udah jelas undang-undang, melanggar undang-undang, melanggar peraturan pemerintah, melanggar peraturan menteri. Tapi ini kan kekuatan daya saing kita, daya minta kita itu sebenarnya sebagaimana disampaikan oleh Abang Da tadi, jangan pemerintah Provinsi Riau ini dia saja, bawa tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten, yang mencintai Riau ini. Yang milik Riau ini bukan pemerintah Provinsi Riau juga, masyarakatnya juga punya Riau gitu loh. Ditambah lagi anggota-anggota dewan kita yang duduk di DPR RI itu juga bersuara, bantu dong. Bantu ya, itu kita harapan kita itu. Mungkin saat ini ada beberapa atau bahkan tidak ada sama sekali dari pandangan Om Gas. Alam bisa kawan saya. Kalau kita inventarisir sekarang dari 13 itu, atau anggaplah yang Riau 1 aja, 7 orang itu yang memperjuangkan migas saya rasa nggak ada. Nggak ada, semuanya nggak ada yang bicara, termasuk itu yang di Komisi 7 duduk. Di Komisi 7 kan ada Nasir namanya kan? Iya. Pernah dia memperjuangkan apa di PI? Nah, malah dia menghambat ketua di masalah apa sih? Masalah BSP kemarin. Dia menghambat itu. Sekarang Om Gas sendiri melihat, mampukah Riau Petroleum mengelola dana PI sendiri? Anggaplah taruhlah sudah dapat gitu loh. Saya tanya dulu, Riau Petroleum mengelola dana ini untuk apa? Siapa mereka ini? Apa yang dikelola mereka ini? Tanya dulu, mereka ini bergerak di bidang apa? Mana sumber minyak yang dikelola oleh mereka ini? Hanya mengelola uang aja tak sanggup. Uang dapat dikelola tak sanggup, salah itu. Ini minta maaf ya. Aku buka Riau Petroleum sedikit bang, enggak apa-apa ya bang. Izin bang, enggak sama nabang ya bang ya. Ya. Riau Petroleum ini dibantu oleh pemerintah Provinsi Riau loh. Kalau tak salah saya 81 miliar kalau waktu itu. 81 miliar dibantu. Tahun berapa juga kalau gitu? Oh, mulai-mulailah dia ya. Sampai-sampai mereka ini operasionalnya Riau Petroleum ini kan bukan Riau Petroleum ya. Bukan, maaf, bukan Riau Petroleum. Riau Petroleum ini yang dibantu itu apa? Induk perusahaannya. Yang dipegang oleh Bang Danasir apa? Enggak. SPR. Kan cikal bakalnya dulu kan begitu tuh. SPR lahir bisa membantu Riau Petroleum. Awalnya bukan begitu. SPR ini dibantu. Makanya bergulir kan. Dibantu lagi, diambilkan dana dari Singapura, bukan di zaman Bang Nasir ya. Izin ya. Di zaman itu oleh King Woods. Nah, kita harus bayar ke King Wood. Mungkin di sana Bang Nasir masih juga menyetor gitu. Iya, gitu Pak. Ada kerjasama. Sekali seumur hidupnya. Nah, ini persoalannya. Sekarang dana ini dikelola oleh Riau Petroleum. Katanya Riau Petroleum ini bukan Riau Petroleum yang ada di Riau aja. Kabupaten kota juga ada Riau Petroleumnya. Ya. Betul tuh Bang Nasir. Udah ada direkturnya, komisaris-komisarisnya katanya. Anak-anak perusahaannya ada. Kita tanya dulu, mereka ini bergerak di bidang apa nih? Penerima PI aja nampaknya. Sampai hari ini mereka penerima PI. Penerima PI aja? Lebih kurang berapa 800 miliar ya? Enggak, 100. Kalau sekarang, kalau informasi yang saya itu hanya satu yang baru berhasil, Blok Sia. Itu bukan besar. Hanya kecil, cuma 15 miliar satu tahun. Yang baru terima PI-nya baru Blok Sia itu per 15 miliar. Lain tak ada? Inilah Blok Rokan, inilah lagi. Blok Rokan. Iya, kalau tidak salah saya 800 miliar kemarin untuk Riau ya. Untuk Riau. Riau Petroleum ya. Sebenarnya bukan 800 miliar kan bilang tadi. 6 sampai 8 triliun. Di Saman itu yang kami hitung. Saya mengurus ini sampai ke Kalimantan Tengah, Kalimantan sana yang pernah berhasil, termasuk juga di Blok Cepu ya. Kita melihat bagaimana cara ini berhasil orang mengurus PI ini gitu loh.
Belum cukup sudah dapat biaya. Banyak yang sudah dapat. Jawa Barat juga banyak. Nah, iya. Yang belum dapat hanya Riau. Karena Riau ini dipandang sebelah mata. Apa yang dikatakan oleh Bang Nasir tadi, Abang Da tadi, itu ada benarnya. Mereka ini berjalan dia aja. Takut dibawa tokoh masyarakat nanti tahu. Hah? Ini persoalan juga buat Riau. Hah? Pernahkah mereka ini berkunjung ke DPR RI yang 13 orang itu? Kita tanya juga. Pernahkah mereka ini minta bantu? Tanya juga dulu, kalau mereka tidak pernah minta bantu, tidak menghargai orang, tentu orang ini tidak tahu apa yang akan diperjuangkannya. Betul kan? Dan kita juga salahkan. Yang saya salahkan hari ini adalah pemerintah Provinsi Riau. Yes. Karena tidak pernah membawa kekompakan itu bersama-sama itu melangkahnya. Bersama-sama mengayunkan langkah, bersama-sama mengayunkan tangan. Baru pemerintah pusat itu tidak berkedip matanya, tak memandang sebelah mata lagi. Kalau perlu kita belalakan mata kita di sana. Apa rupanya? Hah? Itu Bang. Ke depan Bang, kontennya seperti apa nih? Bukan, ya khususnya Rio Petroleum untuk menjadi BUMD yang menghasilkan tidak hanya bergantung dana pihak. Saya tanya dulu, Rio Petroleum ini bergerak di bidang apa gitu loh? Karena namanya Rio Petroleum, kalau namanya Rio Petroleum bergerak di bidang minyak, di mana dia bergerak? Yang bergerak itu enggak. SPR itu di Kampar apa namanya? Ya Langga. Langga, ada satu lagi Bang, apa namanya di Indu itu Bang, yang oil itu. Oh, Blok Kampar itu. Blok Kampar. Espan. Itu berjalan. Lirik berjalan dia jelas. Rio Petroleum bergerak di bidang apa? Ini kan dia minta maaf lah ya. Saya itu hanya sebagai perusahaan saja. Nah, saya minta maaf, lah. Ini menampung orang-orang yang anu aja, ini bisa lihat ini. Hah? Dia minta maaf ya? Minta maaf. Saya demi kebaikan beliau, tak apa lah kita keras-keras nih. Iya. Kalau enggak jangan bawa saya podcast. Ya? Itu yang kita ajak Ongan itu podcast ya untuk Jangan ajak saya. Ya, betul. Itu harus kita ikuti. Kelemahan kita selama ini pemerintah itu bergerak sendiri aja. Betul. Tidak pernah melibatkan kekuatan masyarakat yang ada di luar. Mana pernah kita nih dibawa tokoh-tokoh masyarakat nih yang hebat-hebat. Nggak pernah. Yang disuruhnya itu, aku bilang tadi. yang mana pro sama beliau. Yang suka sama beliau. Hancur atau cair. Hah? Dua itu aja, hancur atau cair. Hah? Kalau hancur Bang, itu bisa cepat menyampaikannya Bang, bahwa kita tahun ini defisit anggaran. Kalau cair, diam dia itu. Kalau bisa cair itu silent. Dia kalau bisa hitungannya kalau bagi-bagi itu memang agak susah. Ya memang membagi susah. Mengali senang. Jadi begini Bang, sepanjang pemerintah Provinsi Riau hanya menampung orang-orang dia, sepanjang itu pula apapun yang kita kerjakan tidak akan pernah berhasil. Karena orang-orang dia, tidak orang profesional. Cari orang profesional, jangan orang pensiun lah. Udahlah orang pensiun, tidur di rumah, jaga cucu, mau jalan-jalan, selesai. La ilaha illallah. Betul. Berarti kalau yang ingin merebut, atau ingin mengambil hak PI tadi itu, kalau bisa pemerintah provinsi ataupun daerah mengajak tokoh-tokoh masyarakat yang paham tentang ini. Jangan hanya untuk kepentingan sendiri. Ini hanya untuk kepentingan masyarakat bersama. Betul kan? Betul. Jadi kalau tidak diajak itu lebih baik tidur aja gitu ya. Iya, gimana ya? Riau ini kan milik kita, milik Bang Nasir, milik saya, milik kita semua yang ada di Riau. Ada tokoh-tokoh kita yang lebih hebat, mantan-mantan gubernur kita yang punya pikiran brilian, harus kita bawa lah. Pemuda-pemuda yang punya pikiran brilian yang mencintai Riau ini juga kita bawa lah. Jangan digodok sendiri-sendiri saja, berjuang sendiri-sendiri saja. Bersama-sama kita. Ini saya bilang, yang dapat ini kan dari PHR. Yang dapat 800 miliar ini hanya dari PHR. Hitungan PHR. Chevron mana? Kok hilang begitu saja? Ya, kan ada aturannya Bang. Betul Bang ya? Setiap tahun. Chevron itu, ke Caltech itu dulu mendapatkan mengelola kita dari tahun 80 ke 90 1 miliar barel per hari. Belum ada
undang-undangnya. Undang-undang baru lahir tahun 2001. Dikelola oleh Caltech, setelah itu dikelola oleh Chevron. Itu berkisar 300 sampai 400 ribu barel per hari. Kalau hari ini dihitungan orang ini kan 100 ribu barel Pak Ardi. 150 ya. Nah, betul ya. Mengapa 150? Pernah saya podcast sama Bang, yang ditinggalkan Chevron itu pipa-pipa onsok, pipa-pipa yang lapuk. Hah? Akhirnya terdampak, jadi masyarakat setempat tidak bisa menikmati hasilnya tersebut. Iya. Saya beberapa kali tentang hari ini. kalau nggak membicarakan permasalahan ini, Rio dapat apa terus? Rio ini hanya ya menghayal lah kita. Sepanjang ini tidak kita rubah pola pikir kita, saya tertarik dengan Bang Nasir, Abang Da saya nih dari dulu nih. Saya banyak minta ilmu sama dia nih, sama senior-senior saya. Belajar saya pandai dan berani ini dari senior-senior saya lah. Izin Bang ya, senior-senior saya lah yang mengajar saya, berani itu. Ya, sepanjang kita tidak kompak dan mengandalkan kita yang hebat, saya itu 5 orang. 5 orang, 3 orang. 5 orang, 3 orang. Kita semua diundang tokoh masyarakat, diundang orang-orang yang berkompeten tentang ini, diundang profesor-profesor tentang perminyakan, suruh dia menghitungnya. Ya. Ini orang Persatuan Migas Riau dulu menjumpai saya, diketuai oleh adik tak berani itu, siapa namanya? Saya yang menjadi SDM dulu tuh, kadis SDM tuh, si Saiful Rab. Saiful Rab datang ke kita 15 orang yang berkompeten tentang perminyakan ini, hitungannya itu 6 sampai 8 triliun. Di zaman itu Bang, belum PHR ya. Sekarang yang memberikan kita ini kan PHR. Ya, hitungannya 100 ribu, ya sebanyak itulah. Kalau dia hitung 300 ribu, tentu 3 kali lipat daripada itu. Kalau 400 ribu, 3 kali lipat lagi dari itu gitu loh. Nah, tapi kita tidak pernah menghitung yang sudah-sudah, yang dapat ini aja, itu pun mau berkelahi. Nah, itu sekarang udah dapat, dia diam tuh. Kau sudah dapat dia? Nah, saya dengar ada passwordnya itu kalau misalnya hasil minyak per hari itu yang mengetahui hanya 1 orang, itu Pak Gubernur sendiri. Apanya? Passwordnya untuk melihat hasil rata-rata hasil produksi Riau. Itu hanya bisa diakses oleh Gubernur. Ya kita minta apa dapat Bang? Ya. Berapa dari 8 operator yang ada di Riau? Operator di Riau ini ada 8. Operator minyak itu ada 8. Nah, itu yang tahu setiap hari berapa produksi itu Gubernur. Gubernur sebenarnya harus memberitahukan juga kepada masyarakat. Seharusnya hasil minyak kita ini tahun ini hanya 150 ribu Pak Gubernur. Tahun depan tentu naik. Itu jangan didiamkan. Bang, ini Onga. Menurut Onga nih, bagaimana kinerja Direktur Utama Riau Petroleum nih, Pak Husnul Kosarian? Saya dari dulu nggak tahu saya tugas Riau Petroleum nih. Itu penting tugas dulu nih kan? Tidak, tugasnya kalau dia saya kita nggak tahu. Tugasnya tidak tahu saya. Dari dulu, dari zaman dulu sampai hari ini tahu saya tugasnya. Nah, hari ini ada dapat tambah tugas dia, menerima uang PI. Hah? Siapa yang membagi uang PI ini? Ini berkelahi nanti nih. Lah indah. Berjuangnya meminta uangnya pasti berkelahi. Jobdesknya belum jelas. Siapa mau jobdesknya? Jobdesknya kan udah jelas tuh. Siapa buatnya? Dia yang buat, nggak boleh. Nggak boleh. Dia perusahaan loh. Seharusnya yang buat siapa? Pemerintah melalui Perda. Siapa yang menghasil minyak yang tertinggi, dia lebih tinggi. Betul Bang Nasir? Nah, itu baru adil. Jangan buat sendiri-sendiri, berkelahi terlalu lapang besok. Kalau udah dapat duit, kalau udah dapat duit, Bang, dia beda Bang. Sebelum dapat duit, kompak kita Bang. Kalau udah dapat duit, bisa berkelahi. Itu terjadi di semuanya. Iya. Kalau menurut Pak Nasir sendiri, bagaimana kinerja ataupun menilai Direktur Riau Petroleum sendiri? Kalau saya menilai kinerja, begitu dia berhasil dapat WKSIA, mungkin ada nilai positif, walaupun WKSIA itu sudah diperjuangkan dari tahun 2015, sudah lama, berhasilnya pencairannya Januari 2023.
Di era Pak Samsul lah dapatnya, tapi perjuangannya udah lama. Berapa dapat bang? 15 M. Hah? Per tahun. Udahlah tuh bang, pusing gua lagi. Harapan abang sebagai tokoh masyarakat untuk dana PI sendiri nih, bagaimana abang atau melihat harusnya ke depannya? Bang, kita jangan bertengkar lagi dengan kita bang. Rio Petroleum, walaupun saya keras tadi, kelolalah dengan baik dana ini, kelola dengan baik. Tapi kedepannya, ayo kita bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, bersama-sama dengan tokoh-tokoh masyarakat yang berkompeten tentang hal ini, tentang perminyakan ini. Ada profesor sekarang menyediakan perminyakan UIR, minta ilmu dengan mereka ini. Berapa banyak orang-orang Riau hebat hari ini, suruh mereka menghitungnya. Dibawa, jangan ditinggalkan. Ya kan? Setelah itu orang yang di Rio Petroleum minta izin nih. Jangan orang-orang betul lah orangnya. Kita siapa-siapa aku tengok banyak pula itu. Lah, Gemuk strukturisasi, nah, tapi hasil tak ada. bukan gemuk. Hari ini setiap kabupaten kota itu ada Rio Petroleum. Oh, setiap kabupaten. Ada direktur utamanya, ada anulir atau semacamnya. Ya. Habis di situ lah. Karena dana itu didistribusikan kepada BUMD kabupaten kota. Itu makanya BUMD kabupaten kota berpacu-pacu bikin BUMD sekarang tuh. Tetapi di situ dana ini bagi-bagi orang tuh. Itu caranya. Berarti bagi-bagi di atas itu, berarti untuk masyarakat sendiri berarti tidak bisa menikmati. Memandang aja lah gitu. Jadi gini, kalau bisa kita dorong Pak Asri, Riau bikin suatu komite, namanya Komite Energi Riau. Di komite inilah kita tampung nanti orang pintar semuanya. Nah, beri masukan kepada gubernur, ini harus kita perjuangkan. Sekarang Bang, izin bang, komite itulah yang dibawa Edi Rap tuh bang, sama saya bang. Sudah terbentuk komite itu? Udah ada komitenya dulu bang, tapi orang ini kan berjalan kan bang, perlu segala-galanya kan bang. Kadang-kadang ke Jakarta, kadang-kadang kemana. Kalau kita ada pembantuan dana dari dia, kakak mangkap plus ya bang. Ya kalau seandainya di SK kan gubernur kan artinya sumber dana. Ada jelas. Nah, itu kita harap kalau bisa. Apakah mau? Ya kita minta lagi kepada gubernur. Kita arahkan gubernur supaya bentuk itu. Ya bapak-bapak lah yang dekat sama gubernur kan, sampaikan sama gubernur. Pak kita bikin Pak komite energi Riau. Kita siapa yang dekat dengan gubernur itu tahu ya. Semuanya merasa mendekat. Baiklah, itu tadi bincang-bincang kita bersama dua narasumber yang sangat luar biasa. Jadi ada closing statement bersama Reformasi Energi Riau. Mari kita ciptakan industri migas lebih kondusif dan penuh manfaat. Saya Kasaputra, mohon izin, minta maaf jika ada sesuatu hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah bumi Riau yang tercinta.